Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai aturan rantai pada materi turunan atau diferensial. Jadi aturan rantai itu adalah suatu fungsi yang berpangkat. Jadi misalkan kita punya fx sama dengan ux, ya, suatu fungsi yang memiliki pangkat n, maka turunannya itu menjadi f aksennya adalah n, ya. Ilustrasinya itu seperti ini. Yang kita punya kan, yang kita pelajari sebelumnya adalah fx sama dengan x pangkat 2 misalkan. Nah, ini kan memiliki turunan f aksennya adalah n-nya di sini adalah 2 pangkatnya, ya. 2 turunkan, lalu nanti x-nya ini pangkatnya kita kurangi dengan 1. Nah, namun karena x-nya ini dia tunggal, ya, maka dia tidak ada penambahan yang lain di sini rumusnya. Jadi cukup sampai sini saja. Jadi sama nih, anggap ini adalah si x-nya, ini adalah si 2-nya. Maka nanti 2-nya turun dikalikan dengan u-nya, ux-nya, itu kita kurangkan pangkatnya dengan 1. Nah, karena yang di dalam sini itu dia fungsi, maka nanti u yang di dalam sini itu dia akan kita turunkan sendiri, u aksen x, seperti itu. Jadi contohnya aja langsung seperti ini. Oke, sekarang contohnya di sini kita punya fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x kurang 3 berpangkat 6. Jadi di sini kan dia terlihat kompleks ya. Maksudnya itu tidak hanya x doang kayak gitu. Ada 3 buah suku yang harus kita cari nilainya. Karena di sini pangkat 6 itu terbilang gede angkanya. Seandainya pangkat 2 kan bisa kita kalikan pelangi seperti ini satu-satu, baru nanti bisa kita cari turunannya. Nah, karena ini dia pangkatnya lumayan gede, pangkat 6, maka kita gunakan aturan rantai ini untuk mencari nilai turunan atau f aksennya. Nah, caranya tadi itu adalah pangkat dikali dengan fungsi yang ini, pangkatnya dikurang 1, dikali dengan turunan yang di dalam sini. Nah, supaya tidak bolak-balik, kita cari dulu turunan yang di dalam sini dulu. Nah, jadi jawab yang ditanya itu adalah f aksen x-nya adalah berapa. Nah, misal, kita misalkan bahwa ux itu adalah 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 3 yang di dalam kurung sini. Ya. Lalu kita cari turunannya, u aksen x, yaitu 2 yang ini turun dikali pangkatnya, terus x pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Lalu ditambah dengan 4, karena dia cuma x doang kayak gini, sudah kita jelaskan semalam waktu itu, bahwa kalau dia hanya x pangkat 1 saja, maka cukup kita tulis angka di depannya, yaitu 4. Sedangkan min 3 ini turunannya adalah 0. Jadi u aksen x-nya adalah 4x, ya. 4, 2 kurang 1 kan pangkat 1. Cukup ditulis seperti ini saja, x. Ditambah dengan 4 kurang 0 itu 4. Jadi u aksen x-nya adalah 4x tambah 4. Nah, sekarang kita sudah peroleh nilai daripada u aksennya. Sekarang kita masukkan rumus ini, kita cari nilai f aksennya. Jadi nanti di sini f aksen x sama dengan n, ya. N-nya itu adalah 6 kali ux kurang pangkatnya n kurang 1. Jadi u-nya tadi kan kita misalkan dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 3. Itu adalah u-nya yang di dalam kurung. Oke. Lalu pangkatnya tadi 6. 6 lalu kita kurangkan dengan 1. 6 kurang 1. Lalu dikali dengan u aksen x. U aksen x. U aksen x-nya kita peroleh tadi adalah 4x tambah 4. Ya kan? Nah, sekarang perhatikan. Ini u aksen x yang belakang sini bisa kita kumpulkan dengan 6 karena dia pangkatnya ini 1. Jadi 6 kali 4x tambah 4 dikali dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 3. 6 kurang 1 itu 5. Nah, ini kita bisa kalikan 6 kali 4 itu 24x. 6 kali 4 yang ini 24. Nah, jadi ini bisa dikalikan dan dikurungi karena dia memiliki perkalian lagi di sini, yaitu dengan 2x pangkat 2 tambah 4x kurang 3 pangkat 5. Nah, ini adalah hasil dari f aksennya. Jadi cara menggunakan rumus aturan rantai itu seperti itu. Oke?
Oke, contoh yang kedua, turunan pertama dari fx sama dengan 3x akar dari 3x pangkat 2 ditambah 5 adalah. Nah, jadi kan fungsi fx-nya ini dia bentuknya bentuk akar. Nah, jadi dia tidak bisa langsung diturunkan. Maka harus dulu kita ubah ini menjadi bentuk yang tidak ada akarnya, melainkan bentuk pangkat, yaitu nanti di sini 3x pangkat 2 ditambah 5, itu kan dia dihitung satu kesatuan. Ya, jadi dia memiliki pangkat 1 di sini, maka nanti 1/2. 2-nya itu adalah pangkat akarnya. Jadi fungsi fx-nya itu berubah menjadi 3x pangkat 2 ditambah 5 pangkat setengah. Nah, jadi kita misalkan kita menggunakan rumus aturan rantai. Karena dia di sini adalah u, ini adalah n-nya. Jadi kan u-nya ini dia berupa kompleks ya, berupa fungsi yang memiliki pangkat, maka dia merupakan fungsi yang harus diselesaikan dengan cara aturan rantai. Jadi di sini ux-nya sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 5. Jadi u aksennya itu sama dengan 6x pangkat 1 tambah 0. Dapat 6 itu dari mana? Dapat 6 itu dari 3 dikali 2, x-nya pangkatnya dikurangi 1 ditambah 0. 5 kan turunannya 0. Jadi u aksennya itu sama dengan 6 kali x ya, atau 6x. Nah, kalau sudah kita tuliskan di sini keterangannya bahwa n-nya atau pangkatnya itu adalah setengah. Kita masukkan ke rumus fungsi aturan rantai, yaitu f aksen sama dengan n. N-nya berarti setengah. Bisa kalian tulis yang turunannya dulu. Turunannya itu adalah 6x, supaya bisa dikalikan dengan si n ini nanti. Ya, 6x lalu dikalikan dengan fungsinya u, 3x pangkat 2 ditambah 5 berpangkat setengah kurang 1. Kurang 1 itu rumus. Jadi nanti setengah ini kan bisa dibagi nih, dapatnya 3. Jadi 3x ya dikali dengan 3x pangkat 2 ditambah 5 setengah kurang 1, itu jawabannya min setengah ya. Jadi karena dia bentuknya pangkat negatif, bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat positif dengan cara membuat pernya nanti di sini ditulis di bawah. Nah, jadi 3x-nya tetap di atas. Karena dia positif, maka dia posisinya di atas. Kalau dia pangkat negatif, dia posisinya sebagai penyebut di bawah sini. Nah, jadi nanti di sini berubah menjadi 3x pangkat 2 ditambah 5 pangkat positif setengah. Seperti itu, baru ini bisa kita ubah. Karena tadi pangkat setengah itu adalah bentuk akar, ya. Bisa kita ubah menjadi 3x per akar dari 3x pangkat 2 ditambah 5. Nah, jadi turunan dari fx sama dengan akar 3x kuadrat ditambah 5 itu adalah 3x per akar 3x pangkat 2 ditambah 5. Jadi kesimpulannya apa? Jika dia bentuknya itu bentuk akar atau dia bentuknya itu fungsi yang berpangkat lebih dari 2 mungkin, atau bisa juga berpangkat 2, lihat nanti ABC-nya ya, misalkan pilihan ganda, maka nanti kalian sesuaikan. Kalau bentuknya itu masih bentuk perpangkatan, seperti yang nomor 1 tadi, bentuk pangkat masih, maka gunakan aturan rantai. Tapi kalau dia terjabar, maksudnya itu sudah kayak bentuk kayak gini, ya, maka nanti kalian kalikan satu-satu menggunakan perkalian pelangi itu. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.